Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Kun fit dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Shadaqallahu al-azim wa balagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan kepada Allah lah kita semua akan kembali. Maka pada kesempatan di hari Ahad pagi, di hari Ahad Pon, tanggal 2 November, awal di bulan November, Kullu jadid ladid, segala sesuatu yang baru ini adalah lezat nikmat. Maka hadirin, di hari Ahad yang penuh berkah ini, marilah kita bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan berjuta-juta nikmatnya kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat panjang umur atau kesempatan, nikmat keamanan, kenyamanan, ketenangan, yang semua ini tidak bisa diukur, yaitu dengan secara materi, secara finansial. Kita bisa bayangkan saudara-saudara kita, yaitu di Palestina, ya, di saat tahun-tahun lalu gedung-gedung besar, gedung-gedung mewah tingkat, ya, saat ini sudah diratakan oleh Zionis Israel, sehingga mereka tidur di bawah tenda-tenda, bahkan tidak ada suplai makanan, dalam keadaan yaitu lapar, dalam keadaan haus, bahkan dentingan peluru bom itu menjadi yaitu suatu hal yang biasa bagi mereka. Maka hadirin, kita bersyukur di negara tercinta NKRI Republik Indonesia kita diberikan berbagai macam nikmat, terutama keamanan, kenyamanan. Ini adalah satu hal yang sangat mahal harganya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal bulan November ini kita bisa mengenang kembali ada satu peristiwa penting di bulan November. Sebentar lagi tanggal 10 November, hari apa, Adik? Wah, ternyata yang adik ini yang paling cerdas. Hari Pahlawan. Hadirin, pahlawan. Siapa yang ingin menjadi seorang pahlawan? Tidak ada kata terlambat untuk menjadi seorang pahlawan. Pahlawan dari kata pahlawan, pahlawan. Kalau dikenal yaitu seorang yang suka memberikan presentasi berita-berita, itu namanya wartawan. Kalau orang yang sugih begedu, kaya raya, dikatakan hartawan. Kalau orang yang suka memberi, memberi hadiah, infak, sedekah, namanya seorang dermawan.
Kalau tetangga kita namanya Setiawan, Kurniawan. Oh lah ya, panggilannya jadi Wawan. Lah maka peluang untuk menjadi seorang pahlawan, orang yang mendapat pahala terus menerus, ini bukan hanya diberikan kepada para pahlawan pendahulu kita yang mereka berjuang sebagai seorang pahlawan nasional merebut kemerdekaan NKRI. Bukan hanya mereka para pahlawan revolusi di saat menghadapi yaitu para para komunis PKI, tapi saat ini pun terbuka peluang untuk menjadi seorang pahlawan atau pahlawan. Siapa yang ingin menjadi seorang pahlawan? Semua siap? Nah, kalau dulu perangnya melawan musuh, ya, sehingga kita para pahlawan kita dulu tidak punya senjata yang canggih, hanya cukup dengan tombak. Masya Allah. Nah sekarang perang kita justru perang yang sangat besar. Dalam konteks pribadi, dalam konteks diri kita sendiri, kita tadi barusan kita perang, memerangi yaitu apa? Hawa nafsu. Cobi, sekarang subuhnya jam 4 kurang pinten menit nih wow. Nah, kurang 5 menit. Nah, adik kalau bangun pagi ya jam 4 itu berat apa ringan adik-adik? Hah? Ringan ya? Oh ringan. Kamu beratnya berapa on ini? Masya Allah. Loh, si kecil aja, cucu kita, anak kita bilang bangun pagi ringan. Jadilah calon generasi hebat. Ada 7 kebiasaan generasi hebat ya adik-adik ya. Kalian harus jadi generasi hebat. Syaratnya 7 kebiasaan harus kalian amalkan. 1, bangun pagi. Nah, yang kedua beribadah. Nah ini sudah 2 ini. Sudah bangun pagi, sudah sholat subuh ya, beribadah ya, sebelum sarapan jasmani, santapan rohani dulu. Nah ya, selanjutnya nanti yang ketiga berolahraga ya. Yang keempat juga harus gemar belajar, cinta ilmu yaitu dengan banyak membaca ya, bergaul dengan masyarakat. Kepada bapak-bapak, adik-adik harus menghormati, kepada guru harus memuliakannya ya, kepada yang seangkatan harus menghargai, kepada yang lebih muda harus menyayangi ya. Selanjutnya kalau malam habis isya harus cepat tidur. Tidurnya jam berapa? Oh jam 9 adik? Oh nggak tahu. Ada yang habis isya langsung pegang HP? Adik-adik? Oh ngaco nih sampai jam 12 ya. Wah. Ya. Jadi hadirin, marilah kita melatih anak-anak kita menjadi calon generasi hebat. Masih ada peluang menjadi calon-calon pahlawan bangsa dalam yaitu mengisi kemerdekaan, yaitu dengan rajin yaitu memberi kontribusi membangun NKRI menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Monggo sugeng rawuh Pak Haji Kasmuni. Wah niki ahlan wa sahlan birutrikum Pak Kiai Haji Kasmuni, Masya Allah. Niki tebih saking Demak niki. Cobi saking Demak saged rawuh dugi mriki. Masya Allah. Demak Kota Wali, Demak gandeme orang jamak. Masya Allah. Oke. Hadirin, jadi sepindah malih monggo masih terbuka peluang kesempatan kepada kita untuk menjadi calon-calon pahlawan. Ya, jadi pahlawan ini ya dikatakan pahlawan bukan mereka yang memerangi musuh yang nampak kelihatan saja, tapi saat ini dalam meneruskan estafet perjuangan para pahlawan. Dahulu para pahlawan ingin negara menjadi negara adil, makmur, sejahtera. Yang pertama, syarat pertama, perjuangan dan pengorbanan pertama adalah merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sekarang
bendera merah putih sudah tegak, sudah berdiri, sudah berkibar, maka tanggung jawab kita generasi penerus adalah melanjutkan apa yang menjadi cita-cita para pahlawan untuk mewujudkan negara menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu dengan mengisi kemerdekaan ini, yaitu adik-adik harus rajin belajar. Wah, di saat dikatakan seorang pelajar, pekerjaan utamanya harus rajin belajar. Bapak-bapak yang petani, dikatakan petani karena pekerjaannya bertani. Intensifikasi pertanian, harus bisa menghasilkan hasil panen yang berkualitas. Sehingga hasil panen saking sawah-sawah niko yang akan memenuhi lumbung-lumbung padi, memenuhi daripada gudang-gudang, sehingga sembako tidak pernah telat, tidak pernah kehabisan. Ya, dikatakan seorang pedagang, pekerjaannya berdagang. Dalam berdagang juga harus, yaitu berdagang yang betul-betul seorang pedagang jujur. Jangan sok nopo ngurangi timbangan. Tinggi sore timbangan enten magnete gitu. Ketoke lho kayak isi pirang piur kok wis mak glek. Oh ternyata enten sing ngoten niku. Gitu. Kalau fenomena yang kita hadapi segala macam. Nggih, banyak sekali berbagai macam fenomena di pasar niki. Wong kula lewat pasar ya Allah, wis ketok kula niku jalan mawon ngoten teko seliwer-seliwer. Nggih, dengan batas jalan wis digempur kabeh sakniki, setiap langkah, setiap meter niku wis wong wira-wiri. Nek riyen kan hanya 2-3 titik nggih. Sekarang semua titik. Mulane awake dhewe iki harus betul-betul Masya Allah menjadi seorang pengendara apa mulai sing motor sing mobil harus betul-betul wah ning mriki dawa ususi. Wah, sing jembar dadane harus sabar menghadapi fenomena. Niki wau Pak Cikas muni dari sekian banyak bakul teng pasar pedagang-pedagang niki wau sing salat subuh jamaah yang pinten nggih Pak Kasmuni? Ana wong 1000 apa ora ya? Enten wong 100 napa mboten? Kecil. 0,01% gitu ya. Masya Allah. Niki jadi keprihatinan kita hadirin. Nah, maka hadirin sebidah malih niki sebagai prolog Muqaddimah. Di bulan November monggo kita mengenang kembali Hari Pahlawan. Ya, kita menyambut ya bagaimana kita harus siap meneruskan estafet perjuangan dari yaitu para pahlawan bangsa. Mereka sudah mendapat pahala jariah dengan perjuangannya merebut kemerdekaan, maka terbuka peluang kesempatan untuk melanjutkan perjuangannya. Kita semua mengisi kemerdekaan dengan membangun NKRI, kita memberi kontribusi positif sesuai dengan skill atau potensi yang kita miliki. Oh, saya seorang TNI, wah, maka betul-betul harus menjaga proteksi, menjaga keamanan, mempertahankan daripada kemerdekaan, ya, menjaga keamanan, ya, dan kenyamanan. Oh, seorang Polri, bagaimana harus berusaha ya melindungi, mengayomi, ya melayani kepada masyarakat, ya para seorang dai, ya bagaimana dalam memberikan presentasi dakwah sifatnya adalah lecutan motivasi. Maka saya ini punya satu tamsil, ya saya ini seperti ini Pak, seperti sebatang lilin. Sebatang lilin itu begitu dinyalakan cepat atau lambat pasti akan mati, habis meleleh terus. Nah, saya kepingin menjadi sebatang lilin, begitu dinyalakan harus proaktif menyulut, menyalakan 1000 lilin yang ada di sekitarnya, sehingga mati satu akan nyala 1000. Bagaimana? Semua siap? Saya sulut Pak Alamsah biar semangat, strong man. Jadi orang yang apa kemarin? Keras atau gagas? Masya Allah. Ini hadirin, ya. Maka dalam ayat tadi Allah Ta'ala berfirman ya tentang hakikat para pahlawan yang telah mendahului kita. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Nah, ya.
Ayat berikutnya, sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhan mereka. Mereka bergembira dengan karunia yang Allah anugerahkan kepada mereka dan bergirang hati atas keadaan orang-orang yang berada di belakang yang belum menyusul mereka, yaitu bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran surat Ali Imran ayat 169-170. Dados para pahlawan yang sudah meninggal di jalan Allah di medan tempur, medan perjuangan, pada hakikatnya mereka itu tidak mati. Mereka tetap mendapat rezeki, dipindahkan dari alam dunia menuju ke Raudhatum min Riyadil Jannah, ke taman-taman surga. Amin Allahumma amin. Mereka tidak pernah rasa takut, tidak pernah bersedih. Niki hadirin, jadi kita ini harus bisa mengambil satu ibrah, pelajaran. Para pahlawan itu sebenarnya mereka tidak mati. Bahkan dari perjuangannya pahala jariyah mengalir terus-menerus ila yaumil kiamah karena perjuangannya. Tetesan keringat, tetesan darah, tetesan air mata, sampai jiwanya, nyawanya yang dikorbankan, ini sebagai bukti, ya, sebagai bukti kecintaannya, maka inilah yang pahala mengalir terus-menerus kepada mereka. Maka kita hanya bisa mendoakan secara lisan, ya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, Allahumma ij'al qabrahum raudhatum min riyadil jinan. Ya Allah, ampunilah mereka, kasihilah mereka, jadikanlah alam kuburnya sebagai taman-taman surga. Nah, maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, walaupun sudah wafat, namun para pahlawan selalu akan dikenang dan disebut amal kebaikannya tetap hidup di hati para warga negara, ya, para warga masyarakat. Maka kewajiban kita sekarang adalah mempelajari semangat perjuangan para pahlawan, mengambil hikmah dan pelajaran, serta melanjutkan cita-cita luhur mereka. Nah ini hadirin, jadi banyak sekali sebenarnya hal-hal yang perlu kita ini kenang, kita pelajari, ya. Presiden Soekarno pesan yaitu jas merah. Apa itu, Dan? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya. Ya, jadi Masya Allah, kita ini saat ini Masya Allah, ya, saya itu merasakan, ya, di saat rumiyin ting pada Aceh 2 tahun, ting Ternate tiduri dugi Morote Halmahera, Tobelo, Galila, terus ting Alor NTT mereka gitu, ting Lombok, begitu pulang ke Jawa, ya Allah bisa merasakan hidup di Pulau Jawa kalau sudah pernah, yaitu di luar Jawa. Betul? Mulane wong luar Jawa nek wis sukses ning Jawa kon bali ning pulone ora gelem. Gitu. Wah, termasuk ayahanda mertua, bapak mertua niku putra daerah saking Alor. Dapat beasiswa dikuliahkan di Jakarta. Ya, proses karirnya ya wonten dinas perhubungan, ya dadi Kabid Perhubungan Laut gitu, dadi wonten tingkat provinsi. Lah karena sukses ya mau ke sana, waduh, wah nikmat di Jawa. Dihamparkan segedia sarpras yang luar biasa, Masya Allah. Lah, maka ini hadirin sepidah malih, pada hakikatnya kehidupan kita di dunia yang Allah Ta'ala banyak memberikan kenikmatan ini, marilah kita mensyukuri. Nah, niki motivasi bukan hanya kepada adik-adik para pelajar, para pemuda, termasuk pada kita semua, bapak-bapak. Belum ada kata terlambat untuk kita ini memiliki semangat juang, memiliki yaitu perjuangan. Setiap kemerdekaan, setiap kemenangan, setiap kesuksesan, setiap kebahagiaan membutuhkan sebuah perjuangan, betul? Dan setiap perjuangan membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan, wah, gitu. Tiada henti-henti. Wah, jadi harus semangat berkorban kita ini. Ya, Allah Ta'ala telah berfirman,
Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membeli diri dan harta orang-orang beriman dengan surga. Sehingga di saat kita bercita-cita ingin masuk surga, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah sawah atau ladangnya akhirat. Dunia tempat kita menanam, alam kubur tempat kita istirahat, tempat pensiun akan mendapat kiriman sepoi-sepoi pahala, sepoi-sepoi angin surga, dan kelak di akhirat tempat akan panen pahala yang kekal abadi selama-lamanya. Ya, sepindah milih, kita hidup di alam dunia seperti seorang petani. Petani harus rajin dakwah. Napa niku dakwah? Ngita-ita sawah. Pak Tani niku nek sergap dakwah ngita-ita sawah, banyak menabur benih, dan nanti suatu saat akan panen. Nah, nggih. Demikian juga kita seorang mukmin, karena seorang mukmin dunia adalah sawah ladang untuk kita beramal kebaikan, beramal soleh. Lah maka dengan 3 in 1. Lah ini di alam dunia yang harus kita perjuangkan, kita harus banyak berkorban untuk yaitu mewujudkan 3 perkara. Untuk banyak kita investasi akhirat yaitu 3 perkara. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi Rasulullah bersabda, "Idza matabnu adama in qata'a amaluhu ila min salas. Shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yaqullah." Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka akan terputus semua pahala amal ibadahnya kecuali pahala 3 perkara. Yang pertama pahala apa? Sedekah jariyah. 2 ilmu yang bermanfaat. 3 doa anak yang soleh. Kinten-kinten untuk bisa mendapat pahala 3 perkara niku abot napa enteng? Ayo, untuk bisa mewujudkan harus banyak sedekah jariyah, harus perbanyak dakwah, mengajarkan ilmu supaya ilmunya manfaat, harus mendidik, mengasah, mengasuh anak supaya menjadi anak yang soleh-solehah. Kinten-kinten itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan yang banyak apa sedikit? Banyak. Ya, maka sebenarnya, dados dunia ini tempat untuk kita berjuang mewujudkan. Kita harus banyak menanam benih-benih untuk berinvestasi akhirat, perbanyak sedekah jariyah. Nah, maka sedekah di pagi hari, di waktu subuh, ya, di saat malaikat terjadi shift, pergantian malaikat penjaga malam, penjaga siang, ngeten iki malaikat penjaga malam naik lapor kepada Allah Ta'ala. Nggih, makai lapor, ya Allah, Masya Allah, niko para jamaah Masjid Al-Kausar orangnya rajin-rajin, esok sore teng masjid terus. Soalnya napa? Malaikat sing napa penjaga malam kemarin sore turun. Nah, kayak gitu salat napa asar, do zikir pagi petang, do salat maghrib. Terus saat ini jenengan mau bertahajud, bar salat fajar, nggih. Terus berniku kok do mirsani nggih sami nderek majelis taklim seperti ini, maka malaikat niku esok sore delok kita niki dalam keadaan taat kepada Allah. Malaikat penjaga siang saat ini turun. Wah, nggih, terjadi shift. Jadi hanya 2 shift niku. Shift malam, shift malam dan siang. Nah, niki hadirin. Nah, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepindah malih untuk bisa mendapatkan 3 pahala jariyah butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan. Monggo kita memperbanyak sedekah jariyah. Bahwasanya Allah Ta'ala membeli diri dan harta kita ini dengan surga. Pada hakikatnya diri kita adalah milik Allah. Harta yang kita genggam saat ini hakikatnya adalah milik Allah. Letakkan dunia, letakkan harta hanya dalam genggaman tangan, jangan masuk dalam hati. Ayo, ibu-ibu, nek jenengan pegang uang, yang megang itu hanya tangannya, jangan masuk dalam hatinya. Ayo, pripun sakniki? Ya.
Hadirin, jadi di saat kita miliki harta itu hakikatnya titipan. Kita ini hanya sebagai keran distribusi, yang mana seorang suami gajian, ini kebutuhan untuk anak istri, kebutuhan untuk ya mungkin keperluan pribadi, untuk kebutuhan masyarakat lah. Kita ini hanya keran rezeki, ya, bahwasanya Allah yang maha memberi. Maka kita harus yakin dengan janji Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk yang bernyawa yang berjalan di atas permukaan bumi kecuali semua sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Dados wong niku nek urip ning alam donya aja sumelang, aja khawatir, aja sok angloh, ngoten nggih Bu nggih. Nah, niki padha gajian sedaya napa dereng? Alhamdulillah, gitu. Nek wayah tanggal tua, waduh teklak-tekluk, waduh, iki aku sholat terus, kok ya tetep kiri lho iki. Laisal fulus kal mampus. Dadi nek ora duwe duit kok kaya mati, ora iso obah. Gitu. Memang uang itu ya tidak segalanya, tapi segalanya tetap butuh uang. Ngoten nggih? Masyaallah. Mulane awake dhewe niku jangan nyekel uang. Nek uang niku uang kertas, ya kertas gak enak dimakan. Maka jangan suka makan uang rakyat. Uang itu kertas kok gitu. Nah, kita niki sing dibutuhkan harus pegang erat adalah duit. Pegang duit. Napa duit? Seorang mukmin, wong sing napa urip niku duweni iman, wong sing iman dijamin uripe uman. Lan dijamin uripe aman dunia akhirate. Amin Allahumma amin. Maka orang beriman harus yaitu pegang kuat 4 perkara. Pegang duit. Apa itu duit? 1, doa. 2, usaha. Yang ketiga ikhtiar. Yang keempat tawakal. Terus kewajiban kita sing penting aku ndonga bertahajud niku kita doa panjang-panjang. Kita sudah usaha kerja keras secara fisik, kita sudah ikhtiar ya fokus pada satu bidang yang kita geluti dan masalah hasil kita tawakal. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Wah, aku usaha koyo ngene kok ya koyo ngene terus. Kemarin ada seorang yang curhat ting Seraten Gajah mriku, Pak Ustaz, kami itu punya mobil 4, kami itu usaha apa istilahnya ini sewa mobil satu kecelakaan, yang ini begini gimana ya Ustaz? Gimana ini? Nah, saya tanya gimana sholatmu? Bolong-bolong. Gimana sedekahmu? Ya itu berat Ustaz. Nah, maka kemarin tak sampaikan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah sholat, pasti akan selamat dunia akhirat. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid tepat waktu, ya di awal waktu ini kok, Allah akan memberikan 5 jaminan. Yang pertama, diberi keberkahan dalam hidupnya, berkah umure, berkah awake, berkah rezekine, berkah keluargane, berkah segalanya. Amin Allahumma. Yang kedua, besok dijauhkan dari azab kubur. Ya, akan menerima buku catatan amal dengan tangan kanannya, akan mendapatkan kemudahan melintasi jembatan Sirat secepat kilat dan masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Kita menjaga sholat tepat waktu bersama di masjid abot apa enteng? Tenang nih. Kalau ada instruksi dari komandan, kamu segera ke sana. Tapi satu sisi azan berkomandan. Gimana? Lebih taat pada komandan atau taat pada pangeran? Pada Tuhan. Nah ini termasuk seorang pedagang. Ya ibu-ibu saya kabarin warung toko. Nah, jenengan ada antre wong 10, wong siji padahal blonjone sak yutonan kabeh. Nek kok mirip adzan. Nah, kira-kira segera sholat jamaah napa melayani pelanggan sik wong 10 ngantek sak jam. Oh, niki jujur mawon. Pripun Pak Saiful niki? Wah, niki Ustaz. Sudah ditunggu sampai Ustaz. Ini satu box ini harus segera sana. Saya kan terima 10 juta ini. Kira-kira 10 juta karo pahala ya
sholat berjamaah lebih utama 27 derajat, apalagi sholat subuh berjamaah pahalanya seperti sholat sunnah semalam suntuk. 2 rakaat lebih baik dunia seisinya. Kinten-kinten sholat subuh berjamaah karena yang pasar pagi nih kok. Wah, kira-kira abot sing ndi ya? Abot ning pasar apa ning masjid? Ning masjid ya. Wah. Nek bakul niku lho, Pak. Masya Allah. Lah niki nggih. Jadi sembida malih monggo kita sekarang fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk bisa mewujudkan nggih menika memperbanyak investasi akhirat 3 perkara: sedekah jariah, ilmu manfaat, dan doa dari anak-anak yang soleh-solehah. Nah, maka hadirin, bahwasanya meneladani kemuliaan jiwa dan karakter positif para pahlawan itu menjadi pertanda cinta kita kepada bangsa dan negara. Dan terus kita niki jangan hanya bangga dengan menyanyikan napa nika Indonesia Raya hanya dengan lagu napa nika, kalau himne nika pahlawan nika napa nek waktu syukur. Satunya lagi nek pas kita mengheningkan cita ke lagu ini napa nika Syukur. oh syukur nika nggih ya niku itu kan secara lisan. Lah sekarang monggo dalam tindakan kita harus siap berjuang sesuai dengan profesi, potensi, skill yang dimiliki, ya, sehingga kita ini qiwamudunya bi arba'atil asya, tegaknya negara, tegaknya dunia dengan 4 pilar. Ilmunya para cendekiawan, para alim ulama, adilnya para pejabat, para umara, kedermawanan para agniya atau para hartawan, dan doanya para fuqara, doanya semua rakyat, semua warga masyarakat. Inilah yang dibutuhkan 4-in-1. 4 perkara harus kita menyatu, harus kita mempererat ukhuwah, mempererat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan negara tercinta ini menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera. Amin Allahumma amin. Sehingga hadirin tiyang sepuh ngendika, urip iku urup, hidup itu menyala. Berarti hidup itu adalah ikhtiar untuk meraih kemuliaan dan derajat tinggi dengan melalui perjuangan. Pramila wau awal wau kula matur jihadun nafsi jihadul akbar, merangi hawa nafsu niku perang sing luwih gedhe. Nek merangi melawan musuh, nek aku ora para nembak ditembak, nek ora bedil ya dibedil. Wah, gitu. Maka kalau merangi hawa nafsu, nafsu yang tidak nampak secara dohir, inilah perjuangan kita yang sungguh-sungguh. Adik-adik pelajar harus rajin belajar. Kalau baca buku 1 hari berapa jam? Ayo. Nah, lebih banyak pegang buku atau pegang HP? Termasuk membaca ini termasuk juga ibu-ibu. Ibu-ibu lebih banyak nonton TV. Wah, napa pegang Al-Qur'an? Nah, pegang Quran itu baru berapa? 1 halaman, 2 halaman gitu. Wah, wis pedes mripate. Wah. Ning nek mirsani napa? Masyaallah. Lah niki perlu perjuangan, nggih. Dados berjuang melawan hawa nafsu. Nah, janji Allah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dzamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih agung derajatnya di hadapan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nggih, dados sepidah melih kita jangan iri kepada para pahlawan. Pahlawan enak yo. Oh, sekarang jadi pahlawan, dimakamkan di taman makam pahlawan, dapat pahala terus menerus. Sebenarnya masih terbuka peluang bagi kita untuk menjadi pahlawan-pahlawan pembangunan. Nah, ini kan pahlawan kemerdekaan. Nah, sekarang terbuka menjadi pahlawan pembangunan, membangun NKRI sesuai dengan potensi, skill, ya, profesi masing-masing. Ngerti nggih Pak Nggih? Makanya anak-anak harus dididik betul-betul. Nah, kamu siap jadi pahlawan, maka kamu harus berjuang. Oh, saya
keahlian, saya potensi di bidang ini lah, kamu harus sungguh-sungguh. Ya, pedagang yang jujur, petani yang harus rajin, pegawai teladan, jangan telatan. Maka ini tadi alhamdulillah Pak Ketua Takmir teladan, yang adzan subuh Pak Ketua Takmir, Tuan Besar. Wah, Pak RW teladan, sebelum adzan sudah sampai sini. Ini jamaahnya, wah, Tengku Alamsah ini juga teladan ini, wah, datang awal waktu. Wah, ngoten ya. Kita harus wastabiqul khairat. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi Allah menciptakan kematian dan kehidupan ini untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Dunia ini kita harus kompetitif, harus fastabiqul khairat. Ya, dados ning alam donya niku sebenarnya setiap kita ora sosok ngurusi urusan wong liya. Yang penting kita niat memperbaiki diri. Niat saya harus menjadi yang baik. Bukan kita minta dinilai orang supaya kita menjadi orang yang baik, tapi kita harus berlomba-lomba supaya mendapat gelar yang terbaik menurut Allah di sisi Allah. Yang penting kita ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wahai Allah Tuhanku, Engkaulah maksud tujuan hidupku, ridho Engkaulah yang aku cari. Dados kita niki dalam beraktivitas berjuang tidak mencari ridho, tidak mencari cinta manusia, tapi kita mencari ridho, kecintaan dari Allah. Barang siapa yang takut kepada Allah, semua makhluk akan takut kepadanya. Tapi barang siapa yang berani kepada Allah, maka makhluk akan menakut-nakutinya. Nek awake dhewe niki kok ora gelem taat marang Gusti Allah, ora tau salat, ora tau poso, ora tau sedekah, ora tau zikir, wah nanti makhluk-makhluk yang akan mengancam kita. Tapi kalau kita ahli salat, ahli sedekah, ahli ibadah, ahli segala amal kebaikan, maka semua masyarakat, semua manusia itu justru akan segan, akan menghormati kepadanya. Nah, gitu. Dados tiyang niku nek duwe sifat takwa, wong sing takwa uripe bakal mulya. Nggih, wong sing takwa uripe bakal mulya tanpa punggawa, kuncara tanpa wara-wara, digdaya tanpa aji, senjatane kalima sada, sugih tanpa bondo, ora duwe apa-apa, ning nek butuh apa-apa ana. Sinten sing pengin? Sedaya pengen Bapak Ibu? Wah, nggih, dados wong sing takwa, jalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, maka Allah akan memuliakan kehidupannya. Lah maka para pahlawan memiliki satu semboyan, merdeka atau mati. Ini dari pepatah bahasa Arab, iskariman al-mudsyahidan, hidup mulia dengan kita menjalankan ketaatan kepada perintah-perintah Allah, jalankan jauhi larangannya, atau mati syahid di jalannya. Ya, dados bidah malih semboyan para pahlawan yang harus kita lanjutkan saat ini, hidup mulia, tetap kita taat, berjuang di jalan Allah, atau mati syahid. Sama cita-cita pengen menjadi mati syahid. Orang yang mati syahid laisal jannah ilal jannah, tidak ada pahala kecuali pahala surga. Dan mati syahid itu tidak harus mati karena ditembak atau mati karena istilahnya dengan musuh yang nampak kelihatan. Kita niki nyun sewu niat cita-cita jadi mati syahid. Kita sebelum tidur kita wudu, sholat taubat. Niatnya tidur mati sementara kok jadi tidur selamanya, niku termasuk mati syahid. Sinten sing sadurunge sare biasanya kudu riyin. Aduh, dingin-dingin toh Ustaz, padahal kayak sampai tidur itu pengen cari kehangatan. Oh. Iya gitu, Pak. Nah, benar nih. Siapa yang biasa sebelum tidur berwudu, sholat taubat? Insyaallah. Oh, insyaallah ya. Lanjutkan. Wah. Padahal niki kayak adem-ademe suhu 24 derajat, 19 derajat. Wah, ini saatnya tidur ini golek sing anget-anget kok malah kan wudu. Nah, lah niki. Jadi hadirin sebidah malih monggo, intinya orang-orang yang berjuang di jalan Allah kelak di
mendapat pahala, yaitu pahala yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu tidak ada balasan kecuali surga. Maka sebidah meli terbuka peluang, terbuka kesempatan. Kalau dahulu pahlawan pendahulu kita pahlawan kemerdekaan, sekarang terbuka bagi kita untuk pahlawan pembangunan. Kita berjuang memberi kontribusi positif membangun NKRI sesuai dengan potensi, profesi, keahlian yang kita miliki. Semua siap? Lanjutkan. Wah, ini Pak Ketua RW juga berjuang walaupun sudah pensiun. Ya, sekarang sudah diangkat derajatnya. Dahulu nyen sewu, wah kalau masih muda jekso Ustaz, ajek rekoso. Saya niki nek wis tuwa dadi MPR, ngomong putu karo resik-resik. Wah, dadi MC, ngomong cucu. Lah maka harus bisa mencetak generasi, ya. Sehingga kemarin dalam khutbah juga kami sampaikan bahwasanya penduduk muslim Indonesia kurang lebih 240 juta jiwa. Maka kalau kepingin 240 juta jiwa masuk surga semua, yaitu kita harus mencetak generasi Quran nih. Kita mencetak anak-anak cucu kita harus menjadi ahli Quran, menjadi hafiz Quran, apapun profesinya. Kalau dia seorang penghafal Al-Quran, satu, bagi seorang hafiz Quran bisa memberi syafaat 10 ahli keluarga masuk surga semua. Kalau dalam satu rumah tangga punya anak atau cucu yang hafal Al-Quran, bisa memberi syafaat 10 orang ahli keluarga, Mbah Kakung, Mbah Putri, Pak De Bude, Pak Lek Bule, Bapak Ibu, kakak adik, semua masuk surga. Amin Allahumma amin. Siapa yang cita-cita pengen jadi hafiz Quran? Nah, semangat ya. Baca Quran sudah dapat berapa juz? Oh, kemarin saya diajak ke sana Ustaz, juz jambu, juz apokat, juz melon. Oh, malah 3 juz. Wah, niki Mbah Kakung, Mbah Putri pengennya juz apokat. Wah, ya, adik-adik pengennya juz jeruk. Nah, jadi hadirin niki, sehingga kalau kita bisa mencetak 10% generasi muda kita, ya, penduduk muslim kurang lebih 240 juta, kita mencetak 24 juta anak cucu kita menjadi hafiz-hafidhah, maka bisa menyelamatkan 240 juta masuk surga semua. Dimulai dari mana? Jangan kita menunggu instruksi Pak Prabowo atau Pak Gubernur, Pak Bupati, tapi kita dimulai dari niat dari diri sendiri, mulai diri sendiri, keluarga sendiri, mulai saat ini. Monggo anak-anak kita jadikan calon-calon generasi hebat, calon-calon generasi Qurani, calon hafid-hafidah. Nggih, semuanya nggih Pak Bu nggih. Nah, nikilah kita doa, Rabbana hab lana min azwajina ya wa dzurriyyatin qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita mohon kepada Allah semoga menjadikan ya istri-istri kita, anak-anak kita menjadi penyejuk kalbu. Ya, penyejuk mata hati, bukan hanya penyejuk mata kepala. Nek mata kepala tuku ayu ganteng, wah kayak lu marake gemeski. Nah, saiki ayu ganteng gemeski, ning ora tau salat, nggih, karo wong wani. Kira-kira pripun? Wah, nggih, gregetke kae. Nah, ning nek nyon sewu secara fisik biasa, tapi dia ahli salat, ahli Quran, betapa indahnya. Nggih, dados hadirin ingkang dirahmati taala, menikola daripada pentingnya kita monggo di bulan November menyambut 10 November Hari Pahlawan, maka kita harus dengan semangat baru monggo kita menjadi pahlawan-pahlawan pembangunan dalam kita bekerja, dalam kita adik-adik yang belajar, dalam kita berjuang ya sesuai dengan profesi, sesuai dengan potensi. Kita harus bisa mewujudkan negara tercinta menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera, gemah ripah lojinawi, pinaringan toto tentrem kerto raharjo, dan negara kita betul-betul inilah sebagai yaitu sawah ladang tempat kita menanam, menabur benih kebaikan supaya kelak kita berpindah ke taman-taman surga dan kita kelak saged kumpul donya nih ketemu melih benjang ting swargane. Amin Allahumma amin. Ting swarga mboten enten mbah-mbah kakung sing tuwa-tuwa. Ting surga mengke Pak Alamsah umure kaya gek 33 tahun. Ibu-ibu nggih, Bu Alamsah benjang jenengan seorang istri soleha masuk surga kaya gek umur sweet 17. 17 tahun. Gitu. Neng kono ya perawan terus. Wah, strong man.
Masya Allah. Ya, jenengan sebagai King of Heaven, istri tercinta sebagai seorang Queen of Heaven. Seorang raja dan ratu. Bukan hanya sehari. Nek waktu nikah kan raja dan ratu sehari, niki kekal abadi kelak di surga. Amin Allahumma amin. Nggih, ngaten nggih. Niki penting. Ini bukan hanya dongeng, bukan hanya suatu cerita, tapi ini motivasi yang harus kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka semoga apa yang saya sampaikan Allah Ta'ala memberikan kefahaman dan Allah memberikan kekuatan pada kita sehingga kita semua niat untuk mengamalkan dan menyampaikan, insya Allah. Okay. Maka semoga santapan rohani betul-betul rohnya semakin tenang, semakin nyaman. Nanti sarapan menu apa saja semua disyukuri, okay? Sehingga santapan jasmani dan rohani harus sinkron, harus seimbang supaya kita dunia akhirat menjadi manusia yang bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Wal afu bikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.